Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menarik ya untuk para honorer ya. Ini ada bocoran dari BKN ya. Dalam hal ini bocoran dari BKN memberikan informasi bahwa ada kriteria ya tenaga honorer yang sudah pasti diangkat P3K 2024. Nah, kriterianya seperti apa? Mari kita simak ya. Ini bocoran dari BKN ya. Silakan ya Bapak Ibu para honorer, silakan menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Mari kita simak bersama bocoran kriteria honorer yang akan diangkat diprioritaskan ya menjadi P3K 2024. Dari lengkongayobandung.com, Badan Kepegawaian Negara BKN telah merilis siaran persnya terbaru ya terkait nasib tenaga honorer pada rekrutmen P3K 2024. Tenaga honorer masih menunggu kepastian nasib mereka terkait pengangkatan P3K 2024. Nah, keresahan tenaga honorer ini semakin nyata karena adanya pasal 66 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa tenaga honorer dan sejenisnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, selain itu, sejak Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya selain ASN. Dalam konteks ini, penataan tenaga honorer yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Aturan tersebut membuat tenaga honorer resah ya, karena nasibnya belum pasti. Nah, sebab banyak tenaga honorer yang belum tahu apakah diangkat menjadi P3K 2024 atau tidak. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat mengatakan bahwa semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nantinya semua tenaga honorer pasti mendaftar dan mengikuti tes seleksi P3K 2024 jika ingin menjadi ASN. Nah, ini ya. Tes tersebut, kata Anas, hanya formalitas saja ya bagi tenaga honorer yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Nasional. Nah, ini yang bagi Bapak Ibu sahabat honorer yang sudah terdata di database BKN, tentu berharap harus tenang ya, karena walaupun ada tes ya seleksi, ini hanya formalitas sebatas untuk mendata kembali ya. Nah, tentu saja nantinya semua tenaga honorer wajib mendaftar dan mengikuti tes jika ingin menjadi ASN. Dan ini sudah dijelaskan bahwa tes atau seleksinya itu hanya sebagai formalitas saja ya. Dengan adanya tes, BKN dan Kemenpan RB dapat memvalidasi lagi ya tenaga honorer yang nyata. Jadi dengan cara ini maka BKN dan Kemenpan RB itu akan memvalidasi ya. Jadi akan terdata secara tepat ya. Akan tetapi beredar kabar yang menjelaskan bahwa terdapat tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K 2024. Kabar tersebut tersiar melalui siaran pers BKN dengan nomor 005-rilis-BKN-4 Romawi 2024. Dalam siaran pers tersebut, BKN menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga honorer pada tahun ini. Sebab pengumpulan data tenaga honorer telah diselesaikan sejak bulan Oktober 2022 lalu.
Pendataan tenaga honorer bertujuan untuk memetakan ya kondisi pegawai non-ASN. Selain itu, pendataan tersebut dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait tenaga honorer. BKN juga memberi bocoran terkait tenaga honorer yang sudah pasti diangkat menjadi P3K 2024. Nah, tenaga honorer tersebut adalah yang memiliki surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Dengan data tenaga honorer itu kemudian disampaikan ke BKN untuk dimasukkan ke database. Hingga 17 Mei 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat, BKN telah menerima 1.788.851 data tenaga honorer. BKN kemudian melakukan verifikasi dan validasi verval data tenaga honorer tersebut bersama BPKP. Untuk memudahkan proses verval, BKN dan BPKP membagi tugas serta mengelompokkan data sebagai tenaga honorer menjadi 6 kategori kelompok kerja atau pokja. Keenam pokja tersebut adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. BKN bertanggung jawab ya dalam proses verval pada pokja 2-6, sedangkan BPKP pada data pokja 1. Saat ini verval data pokja ya sudah kira-kira mencapai 89,787%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval masing-masing kriteria akan dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Bapak Ibu sahabat honorer, silakan pantau terus ya channel Kurikulum Merdeka yang akan memberikan informasi-informasi yang terupdate ya dari BKN maupun Kemenpan RB untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan nasib Bapak Ibu untuk diangkat menjadi P3K ataupun PNS ya di tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup yang lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.